Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Nah, pada hari ini kami dari kelompok 12, saya Anita Lestari dan teman saya Jessica Rizky Fernanda akan membahas materi tentang pondok pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan Islam. Secara historis, pesantren telah mendokumentasikan berbagai sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi maupun politik bangsa Indonesia. Sejak awal penyebaran Islam, pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi khalayak Nusantara tentang arti penting agama dan pendidikan. Nah, artinya sejak saat itu orang mulai memahami bahwa dalam rangka penyempurnaan keberagaman mutlak diperlukan prosesi pendalaman dan pengkajian secara matang pengetahuan agama mereka di pesantren. Sejak awal pertumbuhannya, fungsi utama pesantren adalah menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama Islam, atau lebih dikenal tafaqquh fi al-din, yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat Indonesia dan melakukan dakwah menyebarkan agama Islam serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak. Materi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya pesantren, yang kedua yaitu sejarah perkembangan pesantren, yang ketiga sistem pendidikan di pesantren, dan yang keempat prospek penyelenggaraan dan pengembangan pesantren masa kini. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian pertama, yaitu sejarah lahirnya pesantren sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan orang pertama yang membangun lembaga pengajian yang merupakan cikal bakal berdirinya pesantren sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri. Tujuannya agar para santri menjadi juru dakwah yang mahir sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat luas. Usaha Syekh menemukan momentum seiring dengan mulai runtuhnya singgasana kekuasaan Majapahit. Islam pun berkembang demikian pesat, khususnya di daerah pesisir yang kebetulan menjadi pusat perdagangan antar daerah bahkan antar negara. Hasil penelusuran sejarah ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri, Gresik, Ampel, Denta, Surabaya, Bonang, Tuban, Kudus, Lasem, dan Cirebon. Kota-kota tersebut pada waktu itu merupakan kota kosmopolitan yang menjadi jalur penghubung perdagangan dunia, sekaligus tempat persinggahan para pedagang dan mubalik Islam yang datang dari Jazirah Arab, seperti Hadramaut, Persia, dan Irak. Lembaga pendidikan pada awal masuknya Islam belum bernama pesantren, sebagaimana dikemukakan oleh Marwan Saridjo sebagai berikut. Pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah diketahui terdapat komunitas Muslim di Indonesia, namun belum mengenal lembaga pendidikan pesantren. Lembaga pendidikan yang ada pada masa-masa awal itu adalah masjid atau yang lebih dikenal dengan nama Maunasah di Aceh, tempat masyarakat Muslim belajar agama.
Lembaga pesantren seperti yang kita kenal sekarang berasal dari Jawa. Usaha dakwah yang lebih berhasil di Jawa terjadi pada abad ke-14 Masehi, yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim dari Tanah Arab. Menurut sejarah, Maulana Malik Ibrahim ini adalah keturunan Zainal An, cicit Nabi Muhammad SAW. Ia mendarat di pantai Jawa Timur bersama beberapa orang kawannya dan menetap di kota Gresik. Sehingga pada abad ke-15 telah terdapat banyak orang Islam di daerah itu yang terdiri dari orang-orang asing, terutama dari Arab dan India. Di Gresik, Maulana Malik Ibrahim tinggal menetap dan menyiarkan agama Islam sampai akhir hayatnya tahun 1419 Masehi. Sebelum meninggal dunia, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengkader para mubaligh dan di antara mereka kemudian dikenal dengan wali. Para wali inilah yang meneruskan penyiaran dan pendidikan Islam melalui pesantren. Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai perintis lahirnya pesantren di tanah air yang kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel. Mengenai sejarah berdirinya pesantren pertama atau tertua di Indonesia, terdapat perbedaan pendapat di kalangan peneliti, baik nama pesantren maupun tahun berdirinya. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1984 sampai 1985, diperoleh informasi bahwa pesantren tertua di Indonesia adalah pesantren Jantan Pes 2 di Pemekasan, Madura, yang didirikan pada tahun 1762. Tetapi data Departemen Agama ini ditolak oleh Mas Tuhu. Sedangkan menurut Martin van Bruynesen, seperti dikutip Abdullah Ali bahwa pesantren Tegal Sari, salah satu desa di Ponorogo, Jawa Timur, merupakan pesantren tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1742 Masehi. Perbedaan pendapat tersebut karena minimnya catatan sejarah pesantren yang menjelaskan tentang keberadaan pesantren. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sejarah perkembangan pesantren. Pada awal berkembangnya, ada dua fungsi pesantren, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan sebagai lembaga penyiaran agama. Fungsi utama itu masih melekat pada pesantren, walaupun pada perkembangan selanjutnya pesantren mengalami perubahan. Pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat. Sepanjang abad ke-18 sampai dengan abad ke-20, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat secara luas, sehingga kemunculan pesantren di tengah masyarakat selalu direspon positif oleh masyarakat. Respon positif tersebut dijelaskan oleh Zuhairini sebagai berikut. Pesantren didirikan oleh seorang kiai dengan bantuan masyarakat dengan cara memperluas bangunan di sekitar surau, langgar atau masjid untuk tempat pengajian dan sekaligus sebagai asrama bagi anak-anak. Dengan begitu, anak-anak tidak perlu bolak-balik pulang ke rumah orang tua mereka. Anak-anak menetap tinggal bersama kiai di tempat tersebut. Perkembangan pesantren terhambat ketika Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah. Hal ini terjadi karena pesantren bersikap non-kooperatif, bahkan mengadakan konfrontasi terhadap penjajah. Lingkungan pesantren merasa bahwa sesuatu yang berasal dari Barat dan bersifat modern menyimpang dari ajaran agama Islam. Di masa kolonial Belanda, pesantren sangat antipati terhadap westernisasi dan modernisme yang ditawarkan oleh Belanda. Akibat dari sikap tersebut, pemerintah kolonial mengadakan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pesantren. Pemerintah Belanda mencurigai institusi pendidikan dan keagamaan pribumi yang digunakan untuk melatih para pejuang militan untuk melawan penjajah. Dalam masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam yang berpusat pada pesantren, surau, dayah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya sengaja melakukan uzlah dari kekuasaan kolonial. Pada tahun 1882, pemerintah Belanda mendirikan Priesterreden atau biasa yang disebut dengan pengadilan agama
yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan pesantren. Setelah itu dikeluarkan Ordonansi tahun 1905 yang berisi peraturan bahwa guru agama yang mengajar harus mendapatkan izin dari pemerintah. Peraturan yang lebih ketat lagi dibuat pada tahun 1925 yang membatasi orang yang boleh memberikan pelajaran mengaji. Akhirnya pada tahun 1932 peraturan dikeluarkan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tak ada izinnya, atau yang memberikan pelajaran yang tak disukai oleh pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut membuktikan ketidakadilan kebijaksanaan pemerintah penjajahan Belanda terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Akan tetapi, pesantren tetap bertahan dan berkembang karena pengelolanya mampu mengatur strategi dengan baik. Berdasarkan laporan pemerintah-pemerintah kolonial Belanda, tahun 1831 di Jawa terdapat lembaga pengajian dan pesantren sebanyak 1.853 buah dengan jumlah santri sebanyak 16.500 orang. Pada tahun 1885, pesantren berkembang menjadi 14.929 buah dengan jumlah santri 222.663 orang. Pada tahun 1942, menurut survei yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang di Jawa, mencatat jumlah madrasah, pesantren, dan santrinya baru jumlah 139.415 orang. Setelah Indonesia merdeka, pesantren tumbuh dan berkembang dengan pesat. Ekspansi pesantren juga bisa dilihat dari pertumbuhan pesantren yang semula hanya base institution, kemudian berkembang menjadi pendidikan yang maju. Bahkan kini pesantren bukan hanya milik organisasi tertentu, tetapi milik umat Islam Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanun Asrohah sebagai berikut. Pada waktu Mr. R. Suwandi menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro. Panitia berhasil menetapkan keputusan yang dalam laporan pada tanggal 2 Juni 1946 dinyatakan bahwa pengajaran di pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberi bantuan biaya. Pada awal tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia mendorong pembangunan sekolah umum seluas-luasnya dan membuka secara luas jabatan-jabatan dalam administrasi modern bagi bangsa Indonesia yang terdidik dalam sekolah-sekolah umum tersebut. Dampak kebijaksanaan tersebut membuat kekuatan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Indonesia menurun. Hal ini berarti bahwa jumlah anak-anak muda yang dulu tertarik kepada pendidikan pesantren menurun dibandingkan dengan anak-anak muda yang ingin mengikuti pendidikan sekolah umum yang baru saja diperluas. Pendirian madrasah di pesantren semakin menemukan momentumnya ketika Ki Haji Ahmad Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Ia melakukan pembaharuan pendidikan agama Islam melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1950 yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah umum, negeri ataupun swasta. Hal ini semakin mendorong pesantren mengadopsi madrasah ke dalam pesantren. Pesantren semakin lebih membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Pesantren tidak hanya mengadopsi madrasah tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Pesantren Tebu Ireng, Jombang adalah pesantren pertama yang mendirikan SMP atau SMA. Langkah ini kemudian diikuti oleh pesantren lain. Bahkan berlomba-lomba mendirikan sekolah umum untuk mengikuti tuntutan masyarakat agar santri bisa belajar pengetahuan agama dan menguasai pengetahuan umum seperti murid-murid di sekolah umum sehingga akses santri dalam melanjutkan pendidikan semakin meluas seperti sekolah-sekolah umum di luar pesantren. Saat ini
Tidak jarang kita temui pesantren memiliki lembaga pendidikan umum mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, di samping MI, MTS, dan MA. Pada tahun 1978, berdasarkan laporan Departemen Agama Republik Indonesia, jumlah pesantren dan santri berkembang pesat, berjumlah 675.364 orang. Hasil survei Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1978 mengenai keadaan pesantren di Jawa menunjukkan bahwa sistem pendidikan pesantren dipelihara, dikembangkan, dan dihargai oleh masyarakat umat Islam di Indonesia. Kekuatan pesantren dapat dilihat dari sisi lain, yaitu walaupun setelah Indonesia merdeka telah berkembang jenis pendidikan Islam formal dalam bentuk madrasah. Antara tahun 1987 sampai dengan tahun 2004, pesantren bertambah rata-rata 500 setiap tahunnya. Tahun 2004 sampai 2008 bertambah 1.000 buah pesantren, dan dalam waktu 10 tahun terakhir, santrinya bertambah lebih dari 2 juta. Pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak bergantung kepada kebijakan pemerintah yang ada, sehingga pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Baiklah, saya Jessica Rizky Fernanda akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu C. Sistem pendidikan di pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman, terutama adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan bentuk pesantren bukan berarti pesantren kehilangan ciri khasnya. Sistem pesantren adalah sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren. Secara faktual, pesantren dapat dipolakan pada 2 tipe atau pola, yaitu berdasarkan bangunan fisik dan berdasarkan kurikulum. Yang pertama, tipe pesantren berdasarkan bangunan fisik. Berdasarkan bangunan fisik atau sarana pendidikan yang dimiliki, pesantren mempunyai 5 tipe, yaitu berikut kami tampilkan. Yang kedua, tipe pesantren berdasarkan kurikulum. Berdasarkan kurikulum atau sistem pendidikan yang dipakai, pesantren mempunyai 3 tipe. Berikut kami tampilkan. Ketiga tipe pesantren tersebut memberikan gambaran bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berjalan dan berkembang sesuai dengan tuntunan zaman. Dimensi kegiatan Islam pendidikan dilaksanakan oleh pesantren bermuara pada sasaran utama, yaitu perubahan baik secara individual maupun kolektif. Perubahan itu berwujud pada peningkatan persepsi terhadap agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Santri juga dibekali dengan pengalaman dan keterampilan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Yang D. Prospek penyelenggaraan dan pengembangan pesantren masa kini. Pesantren telah memberikan tanggapan positif terhadap pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dengan didirikannya sekolah-sekolah umum maupun madrasah-madrasah di lingkungan pesantren, membuat pesantren kaya diversifikasi lembaga pendidikan dan meningkatkan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional. Pemerintah memberikan wewenang penuh kepada Departemen Agama atau Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan di madrasah dan pondok pesantren, baik dalam hal pembiayaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan dan sarana, serta meningkatkan mutu lembaga pendidikan agama tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan eksistensi pesantren dalam pasal 26 sebagai berikut. Pesantren dijadikan sebagai agen perubahan, agent of change, sebagai lembaga perantara yang diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator, sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup di tengah arus modernisasi, sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup di tengah arus modernisasi agar eksistensinya tetap bisa dipertahankan. Pesantren diwajibkan oleh tuntutan
hidup anak didiknya dalam kaitannya dengan perkembangan zaman untuk membekali mereka dengan keahlian melalui berbagai macam pendidikan dan keterampilan. Tujuan pendidikan pesantren adalah terbentuknya manusia yang memiliki kesadaran setinggi-tingginya akan bimbingan Islam yang bersifat menyeluruh dan dilengkapi dengan kemampuan untuk mengadakan respon terhadap tantangan dan tuntunan hidup dalam konteks ruang dan waktu, baik di Indonesia maupun dunia abad sekarang. Baiklah, materi yang sudah saya sampaikan semoga dapat bermanfaat.